Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Jonathan Aditya Pratama yang akan menyampaikan serta menjelaskan hasil penelitian dari kelompok kami yang berjudul perancangan aplikasi berbasis web untuk sistem pendukung keputusan dalam proses penerimaan siswa baru SD Negeri 3 Candimas menggunakan metode Analytical Hierarchy Process atau AHP yang diampu oleh dosen kami yaitu Ibu Husnul Khotimah STMTI. Bab 1 pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Dari segi etimologis, pendidikan berasal dari bahasa Yunani. Pedagogi ini adalah kata majemuk yang terdiri dari kata pais yang berarti anak dan kata ego yang berarti aku membimbing. Jadi pedagogi berarti aku membimbing anak. Orang yang pekerjaan membimbing anak dengan maksud membawanya ke tempat belajar. Dalam bahasa Yunani disebut pedagogos. Jadi, pendidikan adalah usaha untuk membimbing anak. Pendidikan seperti yang diungkapkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai proses pengubahan sikap dan tata laku seorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya 12 pengajaran dan pelatihan. Definisi ini juga dikemukakan oleh M.J. Langeville. Dia mengemukakan yang pertama, pendidikan merupakan upaya manusia dewasa membimbing manusia yang belum dewasa kepada kedewasaan. Yang kedua, pendidikan ialah usaha untuk menolong anak untuk melaksanakan tugas-tugas hidupnya agar dia bisa mandiri, akil balik dan bertanggung jawab. Yang ketiga, pendidikan adalah usaha agar tercapai penentuan diri secara etis sesuai dengan hati nurani. Jadi, pendidikan merupakan salah satu indikator utama pembangunan dan kualitas sumber daya manusia, sehingga kualitas sumber daya manusia sangat tergantung dari kualitas pendidikan pada sekolah. Terus di paragraf kedua ini kami menjelaskan SD Negeri Candimas yang dimana kami teliti, sedangkan paragraf utamanya adalah pengertian dari pendidikan. SD 3 Candimas merupakan salah satu sekolah dasar yang ada di Kabupaten Lampung Utara dengan jumlah penerimaan siswa baru yang tergolong cukup banyak dibanding sekolah lain yang ada pada wilayah tersebut. Proses penerimaan siswa baru yang ada di sekolah ini meliputi beberapa aspek. Yang pertama, pengumpulan data, penilaian kriteria, dan pengambilan keputusan. Dalam proses ini memerlukan waktu dan upaya yang cukup lama. Juga signifikan dari panitia seleksi penerimaan siswa baru karena pada SD 3 Candimas belum ada kemajuan dalam era digital. Dengan ini kami membuat penelitian perancangan sistem berbasis web ini berdasarkan masalah yang terjadi pada penerimaan sistem berbasis web yang terjadi pada penerimaan calon siswa baru di SD 3 Candimas yang diharapkan bisa membantu dan mempersingkat proses penerimaan calon siswa baru di sekitar sekolah tersebut. Dalam era digital saat ini, pengembangan teknologi dan internet sangat pesat yang dapat memberikan potensi besar dalam dunia pendidikan, termasuk dalam mempercepat dan mempermudah proses pengambilan keputusan seperti penerimaan siswa baru. Salah satu upaya yang dapat dilakukan dan diambil adalah merancang dan mengimplementasikan aplikasi berbasis web. Dengan adanya penunjang dan pendukung serta pengimplementasian yang tepat juga akan mempercepat waktu dan upaya penelitian dalam proses kinerja penelitian seleksi penerimaan siswa baru. Rumusan masalah berdasarkan latar belakang tadi dapat dijabarkan bahwa penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengimplementasikan aplikasi berbasis web yang dapat menjadi sistem pendukung keputusan dalam proses penerimaan siswa baru di SD Negeri 3 Candimas. Berikut adalah masalah yang dapat disimpulkan. Yang pertama, tidak ada sistem penunjang keputusan seperti aplikasi berbasis web untuk mengoptimalkan proses pengambilan keputusan penerimaan siswa baru. Yang kedua, tidak ada dapat dan sulit mengoptimalkan proses pengambilan keputusan dalam penerimaan siswa baru berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Tinjauan penelitian. Yang pertama, merancang aplikasi berbasis web yang dapat mempermudah proses penerimaan siswa baru di SD Negeri 3 Candimas. Yang kedua, mengintegrasikan kriteria penilaian siswa baru yang relevan dalam sistem pendukung keputusan. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan akurasi pengambilan keputusan penerimaan mahasiswa baru berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Manfaat penelitian. Yang pertama, mengembangkan dan menerapkan serta memfasilitasi proses penerimaan siswa baru SD Negeri 3 Candimas dengan aplikasi berbasis web.
Yang kedua, menyajikan sistem yang dapat menggabungkan kriteria penilaian siswa baru, sehingga pengambilan keputusan penerimaan menjadi lebih objektif. Yang ketiga, menjadi tumpuan dan rujukan bagi pihak-pihak yang tertarik untuk mengembangkan aplikasi berbasis web, serupa pada sekolah-sekolah lain. Ruang lingkup penelitian. Penelitian ini hanya akan memfokuskan pada rancangan dan implementasi aplikasi berbasis web untuk mendukung keputusan dalam proses penerimaan siswa baru di SD Negeri 3 Candi Mas. Penelitian ini tidak akan membahas proses administrasi dan kebijakan sekolah yang terkait dengan penerimaan siswa baru. Pengembangan aplikasi ini akan mencakup beberapa aspek. Yang pertama, proses pengumpulan data calon siswa. Yang kedua, penerimaan berdasarkan kriteria tertentu. Yang ketiga, pengambilan keputusan penerimaan oleh panitia seleksi. Bab 2. Lulusan teori. Yang pertama, penelitian terdahulu. Penelitian diartikan sebagai kegiatan pengumpulan atau pengolahan analisis serta penyajian data secara sistematis dan objektif untuk memecahkan masalah atau menguji hipotesis KBBI. Mengutip dari buku Metodologi Penelitian Pendekatan Kuantitatif 2021, karya Abdul Muhid, dituliskan penelitian menurut Suharjono ialah upaya pencarian informasi untuk memecahkan suatu masalah dengan metode ilmiah. Metode ilmiah dan beberapa penelitian banyak dilakukan dalam beberapa waktu terakhir yang mengangkat kasus terkait pengembangan aplikasi berbasis web untuk sistem mendukung keputusan dalam proses penerimaan siswa baru. Para peneliti terdahulu menggunakan beberapa metode pengembangan aplikasi berbasis web yang tersedia untuk melakukan penelitian pada sekolah lain dan merancang aplikasi berbasis web yang berguna untuk mempercepat dan mempermudah proses penerimaan siswa baru. Dengan adanya hasil-hasil penelitian terdahulu dapat menjadi acuan dan referensi dalam perancangan aplikasi berbasis web untuk SDN 3 Candi Mas. Contohnya adalah yang pertama, atas nama Fitri Nuraini, Asep Dedi, dan Rizky Febrianan, dengan judul penelitian Sistem Pendukung Keputusan Penerimaan Siswa Baru Berbasis Web menggunakan metode Matching Profile. Hasilnya adalah sistem pendukung keputusan berbasis web dapat membantu panitia penerimaan siswa baru dan kepala sekolah untuk menentukan calon siswa yang memiliki profil sesuai dengan profil ideal yang diinginkan. Yang kedua, Wildan Razak Pratama, Eka Tri Pustikasari, dan Hendra Marcos. Judul penelitian mereka adalah perancangan sistem pendukung keputusan penerimaan siswa baru dengan menggunakan metode SMART. Hasilnya adalah pada sekolah ini menggunakan metode SMART yang dapat membuat perhitungan terkait dengan kriteria yang ditentukan. Yang ketiga, Etika Wahyu Perdani, Agus Suryanto, Dana Devi NDTP, dan Sri Sukanta. Judulnya Sistem Pendukung Keputusan Penerimaan Siswa Baru dengan metode Simple Adaptive Weighting atau SAW. Hasilnya adalah pembangunan aplikasi sistem pendukung keputusan penerimaan siswa baru ini dengan menggunakan sistem ini akan lebih menghemat waktu dan biaya serta mengefisiensikan sumber daya yang ada di SMK Negeri 2 Magelang. Dari penelitian terdahulu, yang membedakan penelitian yang kami lakukan adalah menggunakan metode Analytic Hierarchy Process atau AHP. Dalam hal ini, AHP lebih fleksibel untuk digunakan karena AHP membuat kelompok-kelompok masalah yang akan mempermudah dalam proses pembuatan sistem penunjang keputusan dalam proses penerimaan siswa baru di SD Negeri 3 Candi Mas. Yang kedua, landasan teori. Pada landasan teori ini akan dijelaskan secara singkat teori yang relevan dengan perancangan aplikasi berbasis web untuk sistem pendukung keputusan dalam proses penerimaan siswa baru yang ada di SD Negeri 3 Candi Mas. Sistem pendukung keputusan akan berguna dalam membantu pengambilan keputusan dengan menggunakan data dan model-model sistematis. Ada beberapa konsep yang akan dibahas meliputi sebagai berikut. Yang pertama, sistem pendukung keputusan. Sistem pendukung keputusan banyak didefinisikan oleh beberapa para ahli dari sudut pandang yang berbeda. Di sini saya akan membahas satu ahli saja karena di sini begitu banyak para ahli. Saya akan mengambil dari Lini Octaviani, yaitu sistem pendukung keputusan merupakan suatu sistem interaktif yang pendukung keputusan dalam proses pengambilan keputusan melalui alternatif-alternatif yang diperoleh dari hasil pengolahan dan data.
informasi, dan rancangan model. Beserta dari menurut Ivan Bakti, menurut Herman Rizani, dan beberapa ahli yang lain yang secara garis besar berbeda. Dari beberapa pendapat para ahli yang kami simpulkan bahwa sistem pendukung keputusan atau SPK adalah sebuah sistem yang membantu pengambilan keputusan dengan menggunakan data dan model-model matematis. SPK dapat memproses data, menganalisis informasi, dan menghasilkan rekomendasi atau keputusan yang mendukung proses pengambilan keputusan yang lebih efektif. Dalam konteks ini, aplikasi berbasis web akan dirancang dan diimplementasikan sebagai SPK dalam proses penerimaan siswa baru di SD Negeri 3 Candi Mas. Yang kedua, web. Menurut Sidik dan kawan-kawan, web adalah merupakan salah satu layanan yang dapat oleh memakai komputer yang terhubung di internet. Sedangkan menurut Yohei Fizar, web adalah sebuah sistem penyebaran informasi melalui internet. Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa web adalah salah satu layanan yang didapat oleh pemakai komputer yang terhubung ke internet dan sistem penyebaran sistem informasi melalui internet. Yang ketiga, aplikasi berbasis web ialah aplikasi yang diakses melalui web browser dan berjalan di atas platform web. Aplikasi ini dapat memungkinkan pengguna untuk mengakses dan menggunakan fitur-fitur yang disediakan melalui jaringan internet. Keuntungan utama menggunakan aplikasi berbasis web adalah dapat diakses secara fleksibel dari berbagai perangkat yang terhubung ke internet tanpa memerlukan instalasi tambahan dan kemudahan dalam pengaksesan. Yang keempat, sistem penerimaan siswa baru. Ulfa dan kawan-kawan menyatakan bahwa penerimaan peserta didik baru menggunakan salah satu kegiatan yang pertama kali dilakukan dalam sebuah lembaga pendidikan yang tentunya penerimaan peserta didik baru tersebut melalui penyeleksian yang telah ditentukan oleh pihak lembaga pendidikan kepada calon peserta didik baru. Proses penerimaan siswa baru merupakan tahapan penting dalam manajemen sekolah karena dalam proses ini, sekolah akan merekrut siswa tahun ajaran baru dengan proses pihak sekolah melakukan pengumpulan data dan melakukan penilaian berdasarkan kriteria tertentu. Dalam penelitian ini, aplikasi berbasis web akan dirancang dan diimplementasikan dalam SD Negeri 1 SD Negeri 3 Candi Mas sebagai sistem pendukung keputusan dalam proses penerimaan siswa baru. Sistem ini akan memudahkan panitia pelaksana dalam mengumpulkan data siswa, melakukan penilaian, dan mengambil keputusan. Yang kelima, metode pengambilan keputusan. Menurut Eisenhower, pengambilan keputusan adalah proses pengambilan pilihan dari sejumlah alternatif untuk mencapai hasil yang diinginkan. Definisi ini memiliki 3 kunci elemen. Yang pertama, pengambilan keputusan. Yang kedua, pengambilan keputusan melibatkan membuat pilihan dari semua pilihan. Yang kedua, pengambilan keputusan adalah proses yang melibatkan lebih dari sekedar pilihan akhir dan pilihan alternatif. Yang ketiga, hasil yang diinginkan. Dalam sistem pendukung keputusan, metode pengambilan keputusan digunakan untuk mengolah data dan memberikan rekomendasi atau keputusan yang optimal. Dalam konteks penelitian ini, metode pengambilan keputusan yang relevan akan digunakan untuk mengintegrasikan kriteria penilaian siswa baru dan mengoptimalkan pengambilan keputusan penerimaan. Beberapa metode yang umum digunakan adalah metode weighted product model, analytic hierarchy process, dan metode decision tree. Yang keenam, teori teknologi pendukung. Yang pertama ada bahasa pemrograman, contohnya JavaScript, Python, dan lain-lain. Yang kedua, framework web seperti Laravel, Django, dan lain-lain. Yang ketiga, database, misalnya MySQL atau yang lainnya. Dan yang terakhir, antarmuka pengguna seperti laptop. 7. Observasi. Salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengetahui atau menyelidiki tingkah laku nonverbal, yaitu dengan menggunakan teknik observasi.
Menurut Sugiono, observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain. Observasi juga tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek dalam lainnya. Dan ke-8, wawancara. Menurut KBBI, wawancara adalah tanya jawab dengan seseorang untuk dimintai keterangan dan pendapatnya mengenai suatu hal, dimuat dalam surat kabar, disiarkan melalui radio, atau ditayangkan pada layar televisi. Wawancara yang dipilih oleh peneliti adalah wawancara semi-terstruktur. Menurut Sugiono, jenis wawancara ini adalah termasuk dalam kategori in-depth interview, di mana wawancara semi-terstruktur dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur, namun masih tetap berada pada pedoman wawancara yang sudah dibuat. Yang ke-9, studi pustaka. Studi pustaka menurut Nazir, teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaah terhadap buku-buku, literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Teknik ini digunakan untuk memperoleh dasar-dasar dan pendapat secara tertulis yang dilakukan dengan cara mempelajari berbagai literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Hal ini juga dilakukan untuk mendapat data sekunder yang akan digunakan sebagai landasan perbandingan antara teori dengan praktiknya di lapangan. Data sekunder melalui metode ini diperoleh dengan browsing di internet, membaca berbagai literatur, hasil kajian dari peneliti terdahulu, catatan perkuliahan, serta sumber-sumber lainnya. Menurut Yogianto, aplikasi adalah penggunaan dalam suatu komputer, instruksi atau pernyataan yang disusun sedemikian rupa sehingga komputer dapat memproses input menjadi output. Menurut Rizky, perancangan adalah proses untuk mendefinisikan sesuatu yang akan dikerjakan dengan menggunakan teknik yang bervariasi, serta di dalamnya melibatkan deskripsi mengenai arsitektur serta detail komponen dan juga keterbatasan yang akan dialami dalam proses pekerjaannya. Metode AHP digunakan sebagai landasan dalam pengambilan keputusan dalam proses penerimaan siswa baru. Pada tahap ini dilakukan perhitungan terkait tentang robot, kriteria, dan subkriteria menggunakan AHP. Langkah-langkah yang dalam implementasi perancangan aplikasi berbasis web ini yaitu mengelompokkan masalah menjadi kategori-kategori yang telah dikelompokkan. 10 use case. Menurut saya use case ini adalah suatu UML untuk mempermudah klien, baik itu use case kelas diagram, baik itu activity diagram, dan juga sequence diagram. Pengertian sederhana use case menurut saya adalah ini adalah gambaran simple untuk mempermudah klien memahaminya, sehingga tidak perlu banyak cekcok atau perdebatan antara klien dan developer, karena tidak sedikit klien yang mengerti tentang rancangan aplikasi. Maka oleh karena itu digunakanlah yang namanya UML. Di dalam UML ada sendiri ada use case, ada class diagram, ada sequence diagram, ada class diagram atau activity diagram. Yang pertama use case. Ini adalah simbol-simbol use case. Serta yang di sini adalah menurut para ahli, sedangkan saya sendiri telah mendefinisikan menurut saya sendiri. Mungkin di sini saya akan membacakan menurut salah satu ahli, menurut Sukanto dan Salahuddin. Use case diagram merupakan pemodelan untuk kelakuan behavior sistem informasi yang akan dibuat. Nah, berarti use case ini adalah pemodelan untuk melakukan sistem informasi yang akan dibuat. Yang kedua ada kelas diagram, sama seperti tadi yang telah saya jelaskan menurut saya sendiri. Tapi di sini saya tetap membacakan tentang para ahli yang telah mendefinisikan. Salah satunya adalah Rosa, AS, dan Muhammad Salahuddin.
Diagram aktivitas atau activity diagram menggambarkan workflow atau aliran kerja. Jadi bedanya class diagram dan use case diagram adalah use case ini adalah kelakuan atau pemodelan sistem informasi yang akan dibuat, sedangkan class diagram adalah penggambaran workflow atau aliran kerja. Juga berlaku untuk activity diagram. Sedangkan activity diagram ini adalah menggambarkan aliran kerja atau aktivitas dari sebuah sistem atau proses bisnis atau menu yang ada pada perangkat lunak. Sedangkan class diagram tadi kan menggambarnya alirannya atau aktivitasnya di situ. Perbedaannya dari cara aliran kerjanya. Yang pertama dari sebuah sistem atau proses bisnis atau menu yang ada pada perangkat lunak, sedangkan activity diagram sebuah sistem atau proses bisnis atau menu yang ada pada perangkat lunak. Hampir sama, cuman bedanya adalah simbol-simbol atau modelnya. Yang ketiga, alat dan bahan. Yang pertama adalah hardware. Kami menggunakan laptop. Ya, pasti laptop. Laptop adalah sebuah komputer yang paling simple di era sekarang. Dan kedua, mouse. Mouse adalah sebuah perangkat input pengganti touchpad atau yang bisa mempermudah user menggunakan komputer atau laptop. Yang kedua, kami menggunakan software. Software yang pertama yaitu aplikasi XAMPP. XAMPP ini kami gunakan untuk pengembangan web lokal yang komprehensif. Jadi kami menggunakan XAMPP ini untuk salah satu mendukung kami membuat aplikasi berbasis web. Yang kedua, Visual Studio Code. Ya, Visual Studio Code ini adalah salah satu tempat kerja kami atau editor kode sumber yang dikembangkan oleh Microsoft. VS Code ini adalah salah satu aplikasi codingan untuk membuat aplikasi atau hal-hal yang lain yang berhubungan dengan codingan. Terus MySQL adalah tempat kami membuat sistem manajemen berbasis data atau database. Jadi kami membuatnya di MySQL. Yang keempat, Canva ini adalah platform desain grafis yang populer dan mudah digunakan. Jadi kami menggunakan Canva ini untuk membuat mockup atau mockup atau tampilan login dan sebagainya. Yang kelima, mockup. Kata mockup digunakan dalam bidang yang berbeda untuk mengungkapkan istilah lain dari model atau demonstrasi produk. Secara harfiah, produk mockup adalah presentasi grafis dari sebuah produk sehingga terkesan nyata seperti aslinya. Jadi mockup ini saya bikin menggunakan Canva. Dan terakhir adalah kerangka pikir. Jadi dari sini kita bisa melihat kita pertama adalah mencari studi literatur, terus pengumpulan data dan analisa masalah. Jadi kita gabungkan semua ini yang menjadikan satu dan membuat perancangan sistem. Selanjutnya bab 3. Bab 3, metodologi penelitian. Metodologi pengumpulan data. Yang pertama, observasi. Melalui kegiatan observasi, peneliti dapat belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut. Observasi dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan pengamatan langsung ke lapangan untuk kami dapat mengetahui kondisi yang sebenarnya pada SD Negeri 3 Candimas. Yang kedua, wawancara. Tujuan dari wawancara ini adalah menentukan masalah yang ada pada SD Negeri 3 Candimas. Berikut adalah ringkasan wawancara yang telah kami lakukan kepada panitia seleksi, di mana wawancara pertama yaitu dikemukakan oleh Tasya Amanda, wawancara kedua yang dikemukakan oleh Devika, dan wawancara ketiga yang dikemukakan oleh saya sendiri. Di sini banyak aspek berbeda. Tiap orang mewawancarai narasumber. Jadi seperti inilah yang kami wawancarai.
dimulai dari perizinan atau perencanaan dan pengimplementasian atau saran, serta izin untuk membuat saran tersebut, untuk izin untuk melancarkan perancangan tersebut. Yang ketiga, studi pustaka. Yang telah kami ambil dari literatur perancangan aplikasi berbasis web untuk sistem pendukung keputusan dalam proses penerimaan siswa baru. SD 3 Candi Mas menggunakan metode AHP, di mana informasi yang kami sajikan lengkap seperti use case, class diagram, sequence diagram, activity diagram, dan mockup. Memfokuskan pada metode penelitian yang digunakan dalam perancangan aplikasi berbasis web untuk sistem pendukung keputusan dalam proses penerimaan siswa baru di SD Negeri 3 Candi Mas. Kami menggunakan metode analytical hierarchy process. Lokasi penelitian kami berada pada SD Negeri Candi Mas yang berlokasi di Jalan Raya Candi Mas, Gang Melati 7, Desa Candi Mas, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung. Alat dan bahan hardware, kami menggunakan laptop Acer, di mana spesifikasinya device-nya ada ini, prosesornya 11 tahun ke-11 dengan Intel Core TM i3 strip 1115 G4 #3.00 GHz 3.00 GHz. Spesifik RAM ada 4 GB dan 3,78 GB belum dipakai. ID device-nya ada ini, ID device kami, ID device laptop yang kami pakai, dan produk ID-nya ada di sini. Tipe sistemnya 64 bit operating system dan 64 penggunaan operator. Pen and touch-nya kami tidak menggunakan pen and touch, atau bisa dibilang disable atau tidak memenuhi spesifikasi. Yang kedua adalah laptop HP, sama seperti tadi. Prosesor sini menggunakan Intel Celeron CPU N3060, hashtag 1.60 GHz, 1.60 GHz, RAM 40 GB, dan sebagainya. Yang kedua ada software. Kami menggunakan SMPP dengan spesifikasi yang digunakan. Prosesornya yang disarankan 33 MHz, 486 sampai 90 MHz Pentium. Yang kedua RAM, RAM 16 MB sampai 32 MB. Monitor yang disarankan VGA sampai dan Super VGA. Sisa ruang yang disarankan hard disk 30 MB sampai 40 MB. Yang kedua Visual Studio Code, yang spesifikasi yang digunakan prosesor dengan clock 1.6 GHz, RAM 1 GB, hard disk dengan space 200 MB. Membutuhkan Windows Net Framework 4.5.2 for Windows 7. Dan yang terakhir Canva, dengan spesifikasi yang digunakan seperti ini. Saya kurang bisa menjelaskan spesifikasi ini. 3.3 Pengembangan sistem yang berjalan. Dalam perancangan yang kami buat, kami telah memasukkan contoh pendaftaran calon siswa baru melalui perintah algoritma umum, yaitu pendaftaran calon siswa baru. Yang pertama, admin. Dalam perancangan yang kami buat, kami telah memasukkan contoh. Admin akan masuk ke dalam halaman admin yang telah disediakan. Di sini nanti saya akan jelaskan di use case saja, sama di pendaftaran ini. Use case diagram berikut adalah use case diagram yang telah saya buat sendiri. Dari admin dan pendaftar, admin ke rekap data, admin ke menu input data, sedangkan pendaftar ke forum pendaftaran. Sedangkan di menu-menu ini terdapat sub-menu yang lainnya. Jadi admin ini bisa masuk ke input, bisa masuk ke cetak data dan rekap data. Sedangkan pendaftar dapat masuk ke form pendaftaran. Kelas diagram. Nah, di sini kelas diagramnya kami masuk. Nah, seperti inilah gambaran dari kelas diagram yang telah saya jelaskan tadi. Jadi di tabel admin ini ada atribut ID admin, username dan password, serta atribut-atribut lainnya. Sama seperti tadi, tapi ini lebih melambangkan ke database-nya atau MySQL.
Selanjutnya activity diagram. Nah, di sini hampir sama dengan sequence diagram penjelasannya. Cuman berbedanya yaitu penjelasannya. Dari mulai terus login. Terus admin atau peserta masukkan nomor ID, email dan password. Sistem cek database. Nah, di sini nanti database-nya tuh akan entah itu dia salah data, kalau dia salah password dia akan kembalikan di halaman login. Kalau dia berhasil dia akan muncul ke halaman beranda. Nah, inilah beranda-beranda activity diagram. Contohnya di sini di menu pendaftaran. Daftar pertama, memilih menu formulir pendaftaran. Sistem meminta dan database mengeksekusi, serta database akan menampilkan ke sistem yaitu formulir pendaftaran. Nah, nanti habis dari formulir pendaftaran ini dia memilih submenu, terus sistem request, database eksekusi, terus menampilkan formulir gitulah. Jadi dia pendaftar ini memilih salah satu menu dan sistem akan memproses dan database akan mengeksekusi. Jadi sistem ini dapat pendaftar ini dapat memilih serta menerima hasil eksekusi. Sedangkan database ini dapat mengeksekusi sekaligus menyimpan. Begitupun penjelasan dari activity diagram lainnya. Sequence diagram. Nah, ini hampir sama dengan activity diagram, namun ini lebih banyak, tidak dapat dijadikan satu. Sama seperti tadi, admin akan dari admin kita menginput kode di halaman login. Sedangkan nanti login ini akan request ke sistem dan database mengkonfirmasi atau mengeksekusi. Begitu, ini hampir sama dengan activity diagram yang saya jelaskan tadi. Cuma bedanya adalah simbol-simbol atau pengkodeannya apa? Ya, pokoknya simbol-simbol. Jadi nanti admin ini dapat memilih serta menerima eksekusinya, sedangkan database ini dapat mengeksekusi dan menyimpan. Sistem ini dapat memproses semua pilihan dan eksekusi dari admin dan database. Begitupun dengan sequence yang lain. Selanjutnya ada pengkodean. Nah, di sini keterangan dan referensi tabel admin ada ID 06036023, username Jonata dan password Jonata. Pengkodeannya adalah 03 kode nomor sekolah, 60 kode pos sekolah, 123 nomor induk panitia seleksi. Jadi ini adalah nomor sekolah, nomor induk sekolah dan nomor peserta. Tabel pendaftar ya hampir sama dengan yang tadi. Ada tabel sekolah, 2 angka pertama kode sekolah, 2 angka kedua kode pos sekolah, 3 angka terakhir nomor pendaftar. Di sini ada tabel data calon siswa, ini spesifikasi kriteria yang akan. Selanjutnya mockup atau interface. Nah, ini halaman login kami yang saya sendiri yang kami buat menggunakan Canva. Nah, nanti ini halaman login admin. Nah, ini halaman login admin. Di sini admin menggunakan username-nya atau kode ID-nya, terus password yang ada di pada admin tersebut. Dia akan login terus tampil di dashboard admin. Ini pendaftaran pendaftar, halaman login pendaftar. Di sini ada dashboard admin. Di dashboard admin ini ya seperti inilah, ada menu, ada my profile, ada logout. Nah, di menu input data calon siswa ini ada tabel atau list calon siswa yang telah diinput oleh pendaftar atau yang telah didaftarkan oleh pendaftar.
Dari kapan, jadi setelah dia mengecek atau melihat list-list calon siswa, dia akan merekap serta yang terakhir mencetak data tersebut. Nah, di sini ada salah satu halaman kriteria calon siswa. Nah, sesuai dengan kasus tadi, dia akan mempermudah SD 3 Dimas untuk menampilkan kriteria-kriteria agar diterima di sekolah tersebut. Nah, ini adalah halaman daftar pendaftaran. Ya, seperti pada umumnya, tapi ini mempermudah calon siswa atau wali untuk mendaftarkan anaknya. Tidak menggunakan kertas atau pena lagi. Dan selesai. Terima kasih. Begitulah yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf kalau misalnya tidak begitu jelas di tangkapan kalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.